Ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Salam adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua di rumah. Kembali lagi bersama Bang Tono. Seperti biasa kita akan ibadah hari ini melalui online. Nah, untuk tema kita minggu ini adalah orang yang baik adalah orang yang tidak suka menghina. Nasnya kita ambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, yaitu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hari ini ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi juga kami akan masuk ke dalam ibadah kami. Kiranya Kau berkatilah ibadah kami ini hingga selesai nanti ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk adik-adik kami yang saat ini yang berada di rumah. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan memberikan mereka semangat untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, untuk adik-adik kami juga yang tidak bisa beribadah hari ini, apabila mereka sakit, kiranya Kau berkatilah mereka, Kau berikan kesembuhan agar bisa kembali bergabung ibadah bersama kami ya Bapak. Ya Bapak, hanya yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Tentunya kita sama semangat hari ini. Kita kembali bernyanyi. Lagunya adalah Setia Setialah. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Setia setialah, setia sampai mati. Oke, sekarang kita masuk ke dalam titah. Nah, untuk titah kita untuk minggu ini, Abang ambil dari titah yang ke-9, yang bahasa Indonesianya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan untuk bahasa Semalungunya adalah ulang hora manaksihon hata nasotongon marimbang hasoman jolma. Ulang hora manaksihon hata nasotongon marimbang hasoman jolma. Oke adik-adik, itu adalah titah kita untuk minggu ini. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ayat hafalan yang kita ambil minggu ini ialah dari Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10 yang isinya adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi Abang ulangin,
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Nah, itu adalah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Nah, sama-sama kita bernyanyi lagu pujian, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus ku serahkan, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Oke adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eva. Halo adik-adik kelas kecil dan batita. Bagaimana? Masih tetap sukacita dong mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 28 Maret 2021 bersama dengan Kak Eva yang akan membawakan firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik semua sudah siap ya untuk pegang Alkitabnya dan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah memberikan kami hari yang indah dan penuh dengan sukacita. Terlebih Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami walaupun masih secara online. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, adik-adik kelas kecil dan batita, beserta dengan orang tua yang mendampingi, yang akan mendengar firman Tuhan pada hari ini, sehingga apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, nats firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius 27 ayat 27 sampai 31 ya. Matius tentu saja ada di perjanjian. Oke, betul, perjanjian baru. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kakak akan bacakan dari sini ya. Adik-adik boleh membaca dari rumah, adik-adik batita boleh mendengarnya. Matius 27 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sedemikian jauh adik-adik pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupannya. Adik-adik, saat ini kita berada di minggu sengsara,
yaitu minggu pada saat Yesus akan disalibkan. Nah, adik-adik, kakak ingin memberitakan firman Tuhan pada hari ini yang tentu adik-adik mungkin sudah sering mendengar kisah Yesus pada saat akan disalibkan. Adik-adik pernah dengar istilah bully? Ya, bully sering ya pasti, apalagi kalau yang sudah sekolah pasti suka dengar istilah bully ya. Bully itu berasal dari kata bullying adik-adik, yang artinya tindakan perilaku yang tidak menyenangkan baik secara fisik, verbal, sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Atau kata lainnya, bully itu adalah menghina. Nah, sekarang kakak mau tanya nih adik-adik, kira-kira boleh nggak sih kita menghina orang lain? Tentu saja tidak boleh ya kita menghina orang lain. Kenapa kak tidak boleh? Karena ketika kita menghina orang lain, tentu akan menyakiti perasaan orang itu, adik-adik. Nah, sama ketika Tuhan Yesus pada saat akan disalibkan. Bagaimana orang-orang menghina Yesus, mengolok-olok Yesus, adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, bagaimana perasaan Yesus pada saat itu? Tentu sangat sedih ya adik-adik. Nah, kita tidak boleh melakukan hal itu. Tema kita pada minggu ini yaitu menjadi anak yang baik yang tidak suka menghina orang lain. Adik-adik, sebelum kakak ceritakan kisah Yesus ketika dihina, kakak mau jelaskan dulu. Ternyata ada 3 jenis menghina adik-adik. Apa saja ya kak itu? Yang pertama, menghina secara fisik. Secara fisik itu maksudnya kalau kita menghina, tentu bisa kita rasakan ke fisik kita, ke badan kita ya adik-adik. Contohnya menjegal nih ya. Jadi ada teman kita yang lewat, kaki kita taruh ke depan gini, tiba-tiba dia terjatuh ya. Sakit dong dia pasti ya, namanya kita jegal kakinya. Nah, itu juga ternyata menghina secara fisik ya, bully secara fisik. Memukul ya, menempeleng temanmu misalnya, mencubit ya, walaupun sepertinya sepele, itu secara fisik. Jadi betul-betul kita bisa rasakan secara fisik ya adik-adik. Nah, yang kedua, menghina secara verbal. Secara verbal maksudnya apa kak? Dengan kata-kata adik-adik. Ayo, siapa di sini adik-adik yang suka membuli atau menghina temannya melalui perkataan ya? Bisa misalnya kasih julukan ke temannya, ih si lemot tuh dia, ih si hitam tuh dia karena kulitnya hitam. Nah, ternyata itu juga menghina loh adik-adik ya. Dengan kita mengejek teman kita ya, itu juga menghina. Termasuk memfitnah ya, menebar gosip berita yang tidak benar, atau menyoraki teman kita juga. Misalnya suka gitu ya, dia datang nih dari jauh, tiba-tiba dia masuk ke kelas misalnya ya, disorakin seperti itu juga menghina secara verbal adik-adik ya. Termasuk tadi memberikan julukan-julukan yang tidak baik. Nah, yang ketiga, menghina secara apa? Secara mental. Wah, ini adalah penghinaan yang sangat dalam adik-adik. Kenapa kakak katakan seperti itu? Kalau secara fisik ya, kita dicubit, mungkin pada saat dicubit kita sakit, setelah itu tidak lagi selesai adik-adik. Kata-kata juga ya mungkin kita tidak akan ingat, tapi secara mental itu akan mempengaruhi kejiwaan seseorang adik-adik. Banyak orang, anak-anak yang sekolah yang bunuh diri, di Korea sana itu banyak adik-adik. Bunuh diri karena apa? Dia dibully secara mental oleh teman-teman sekolahnya. Contohnya apa kak ya? Contohnya adik-adik dibully secara mental itu dipermalukan di depan umum ya kan. Nah, itu luar biasa loh adik-adik. Kemudian kita pandang seseorang itu secara sinis ya. Kita misalnya memandang teman kita ini dengan tatapan mata yang sinis, itu udah membuli adik-adik, itu secara mental. Kemudian ada teman kita duduk dekat kita, tiba-tiba kita menjauh ya, tidak mau, nggak sudi saya duduk dekat orang seperti itu. Nah, itu sudah menghina secara mental juga. Apa sih akibatnya kalau kita lakukan seperti itu terus menerus kepada teman atau orang lain adik-adik? Akhirnya dia merasa dia itu tidak berharga, dia itu tidak berguna dengan teman-temannya ya. Dia merasa dia itu rendah, sampah, bukan siapa-siapa. Coba kalau setiap hari dia diperlakukan seperti itu oleh teman-teman ya, misalnya sekolah nih, apa dampaknya? Dia tidak akan mau sekolah adik-adik, karena dia tahu ketika dia di sekolah, dia pasti tidak akan
eh, diperlakukan baik oleh teman-temannya ya. Nah, luar biasa kan, bisa-bisa dia tidak mau sekolah dan dia lama-lama bisa bunuh diri karena dia merasa dirinya tidak berharga. Kan begitu dahsyat ya adik-adik ya penghinaan itu secara mental. Nah, yang terakhir nih ada penghinaan secara cyber. Sekarang ini kan kita tentu adik-adik juga yang kecil nih yang masih SD sudah akrab dengan gadget ya, mungkin udah ada yang punya IG dan sebagainya. Banyak juga loh adik-adik yang melakukan penghinaan melalui dunia cyber, meneror lewat handphone ya, menulis kata-kata yang sifatnya menghina di dunia maya ya, di IG dan sebagainya. Nah, itu juga ternyata tidak boleh kita lakukan adik-adik karena dampaknya luar biasa. Nah, tentu saja ternyata menghina itu perbuatan yang sangat menyakitkan yang adik-adik dan tentu Tuhan tidak suka. Begitu pula ternyata kurang lebih 2000 tahun yang lalu Yesus pun ternyata adik-adik sudah mengalami penghinaan. Ketika Yesus akan disalibkan pada Matius 27, Yesus diolok-olok, mengalami penghinaan yang luar biasa. Kakak ketika membaca Injil ini menangis adik-adik ya, membayangkan peristiwa pada saat itu Yesus akan disalibkan. Yang pertama ya, menghina secara fisik. Yesus mengalaminya ketika dia dicambuk, ketika dia disuruh menopang salib yang luar biasa berat itu, dia berjalan sambil dia dicambuk. Adik-adik bisa rasakan ya betapa sakitnya fisik yang dia alami pada saat itu adik-adik. Mungkin sebagian adik-adik udah menonton film ya, ketika Yesus akan disalibkan. Itu secara fisik Tuhan Yesus alami. Penghinaan secara verbal, kata-kata, itu juga dialami Yesus adik-adik pada saat itu. Dia diolok-olok, dia diejek. Katanya kamu seorang raja. Mana? Masa kamu tidak bisa melepaskan dirimu? Itu penghinaan yang luar biasa yang dilakukan orang-orang pada saat itu adik-adik. Coba bayangkan, sedih sekali adik-adik ya. Kemudian yang ketiga, penghinaan secara mental. Wah, ini juga luar biasa. Di ayat 28 ya, 29 itu dijelaskan di situ. Mereka menanggalkan pakaian Yesus adik-adik. Mereka membuka pakaian Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus dipermalukan di depan banyak orang ya. Kita kan malu ya adik-adik kalau kita tidak pakai baju dilihatin banyak orang, pasti malu dong. Nah, coba bayangkan adik-adik Yesus diperlakukan seperti itu. Betapa dia malunya luar biasa ya. Kemudian diberi apa? Dia diberi jubah ungu. Dikisahkan adik-adik, jubah ungu itu adalah jubah yang dipakai oleh seorang raja pada saat itu. Nah, Yesus dipermalukan, Yesus dikasih jubah ungu lalu ditanggalkan kembali. Berarti kan mereka mengolok-olok Yesus ya. Jadi sengaja dikasih jubah ungu baru ditanggalkan lagi. Dan apalagi yang mereka lakukan? Mereka berikan mahkota ya. Biasa mahkota itu untuk apa adik-adik? Buat seorang raja ya. Dan itu adalah satu simbol kebesaran seorang raja. Yesus diberi mahkota, tapi mereka berikan mahkota apa adik-adik? Mahkota duri ya, bayangkan itu kan dipermalukan ya, menghina secara mental. Jadi Yesus diberikan mahkota duri dan betapa sakitnya ya, termasuk tadi tangan dan kakinya dipaku ya, itu secara fisik. Nah, luar biasa kan Tuhan Yesus mengalami penghinaan pada saat itu, begitu dahsyat adik-adik. Coba adik-adik bayangkan. Tapi kakak tanya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah dia menyerah adik-adik? Ya, apakah dia dendam pada semua orang-orang yang menghina dia? Jawabannya tidak ya. Tuhan Yesus punya hati bagai emas murni adik-adik. Dia begitu ikhlas menerima semua itu ya. Begitu sakit badannya, begitu sakit hatinya, bukan sakit hati ya, sedih hatinya, tapi dia menerima semua itu dengan ikhlas. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menyelamatkan kita semua adik-adik ya. Dia bisa menjadi juru selamat kita. Oleh karena perbuatannya itulah kita diselamatkan. Nah adik-adik, kakak juga mau adik-adik bisa mempunyai hati seperti Yesus. Walaupun mungkin ada teman-teman yang pernah menghina adik-adik ya, jangan pernah adik-adik merasa dendam, sakit hati ya. Adik-adik harus menjadi anak yang tangguh. Seperti apa kak caranya? Kakak mau kasih tahu ya adik-adik sebelum kita menutup firman Tuhan. Yang pertama ya, ketika adik-adik dihina oleh orang lain, kakak mau adik-adik itu meneguhkan iman ya.
dan menyambut indah-indahan itu. Masa bisa Kak hinaan disambut dengan indah? Bisa ya. Seperti di kitab Lukas 14 adik-adik, siapa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi biarkan mereka bosan menghinamu, lama-lama mereka akan bosan kok adik-adik ya, tapi hatimu, imanmu harus tetap teguh. Yang kedua, jangan pernah menyimpan perkataan orang itu di dalam hatimu ya. Jangan pernah mengingat-ingat apapun yang mereka katakan hinaan kepada dirimu, tidak usah diingat-ingat adik-adik ya. Ketiga, berdoa untuk mereka. Doakanlah mereka yang suka menghinamu, biar Tuhan Yesus yang akan menyadarkan dan membuka hati pikiran mereka. Kemudian adik-adik harus tetap bersyukur ya, karena hidupmu adalah untuk Kristus ya. Kau tidak usah kalian tergantung orang lain, hidupmu semua buat Kristus. Jadi itu yang harus adik-adik ingat. Dan terakhir adik-adik, maafkan orang-orang yang menghinamu. Yesus saja maha pemaaf ya. Yesus saja memaafkan semua kesalahan dan dosa kita. Kenapa kita tidak bisa? Jadi kita juga harus bisa memaafkan orang-orang yang menghina kita, supaya kita bisa menjadi anak yang tangguh ya. Dan tentunya satu, anak yang tidak boleh menghina orang lain. Kisah Kancil dan Siput adu pintar. Akhir-akhir ini suasana di hutan begitu tenang. Tidak ada satupun hewan yang membuat kekacauan. Hal ini membuat Kancil merasa sangat bosan. Perannya sebagai hewan tercerdas yang mampu menyelesaikan segala masalah menjadi sedikit berkurang. Untuk mengusir rasa bosannya, Kancil berlari dengan sangat kencang hingga ke puncak sebuah bukit yang sangat tinggi. Sesampainya di sana, Kancil berdiri di tepi tebing dan berteriak, "Akulah hewan yang paling cerdas di hutan ini." Kancil terus-menerus berteriak sampai rasa bosannya hilang. Setelah rasa bosannya hilang, Kancil kembali pulang dengan hati gembira. Ia sengaja memilih jalan yang paling jauh melewati sawah milik Pak Tani. Tiba-tiba saja Kancil dikejutkan oleh sebuah suara yang memanggilnya. Kancil menoleh ke sana kemari dan ternyata Siputlah yang memanggilnya. Siput berkata bahwa ia tadi mendengar teriakan Kancil dan Siput bertanya, "Siapa yang menobatkan kamu sebagai hewan paling cerdas, Kancil?" "Aku berani bertaruh bahwa aku lebih cerdas darimu. Untuk membuktikannya, aku menantangmu lomba lari." Mendengar tantangan dari Siput, Kancil hanya bisa tertawa. "Baiklah, aku terima tantanganmu," kata Kancil. Hari berikutnya, Siput dan Kancil bersiap untuk lomba. Awalnya, Kancil merasa heran pada si Siput. Ini kan cuma lomba lari saja, tidak dibutuhkan kecerdasan apapun. Kenapa Siput menantangnya? Bagaimana caranya ia bisa membuktikan bahwa ia lebih cerdas hanya dengan lomba lari? Sudahlah. Kancil tidak mau pusing memikirkannya. Ia yakin ia akan menang dalam lomba ini. Di tengah perlombaan, Kancil melihat semak yang penuh dengan mentimun. Kancil pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan makan. Sambil makan, Kancil berpikir, tidak apa-apa, aku istirahat sejenak. Toh, Siput tidak akan bisa mengejarku. Aku sudah jauh berada di depannya. Kancil merasa bahwa ia sudah jauh berlari. Kemudian ia iseng berteriak, "Hai Siput, kamu sudah sampai mana?" Dan tiba-tiba saja ada suara Siput dari arah depan yang menjawab pertanyaannya. "Aku sudah ada di depanmu, Kancil. Kenapa kamu lama sekali?" Kancil sangat terkejut. Bagaimana mungkin Siput sudah ada di depannya?
Kancil berlari dengan sangat kencang. Setiap kali ia berteriak memanggil siput, selalu saja siput sudah berada di depannya. Kali ini, Kancil mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari. Setelah beberapa saat, Kancil kembali berteriak, "Siput, kamu ada di mana?" Dan siput pun menjawab, "Aku di depanmu." Kancil merasa lemas. Ia tidak sanggup lagi berlari. Kancil mengaku kalah. Ia pun bertanya kepada siput bagaimana siput bisa berlari dengan begitu cepat. Kemudian siput berkata, "Aku tidak berlari, Kancil, tapi aku memanfaatkan kecerdikanku. Temanku kan banyak. Aku meminta mereka berbaris di sepanjang jalan untuk menunggumu. Dan aku yakin kamu tidak akan bisa membedakan kami. Bagaimana, Kancil? Aku lebih cerdik darimu kan?" Mendengar penjelasan siput, Kancil hanya bisa tersipu malu. Nasihat dari cerita ini adalah, kali ini Kancil yang cerdik kena batunya. Ia telah dikalahkan oleh seekor siput karena kesombongannya sendiri. Nah kawan, jangan suka menyombongkan kelebihan kita pada orang lain ya. Sepandai apapun kita, masih ada yang lebih pandai lagi. Itu saja adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini, dan aktivitas kita yaitu kakak hanya mau adik-adik menyatakan tekad ya, lewat video. Adik-adik cukup mengucapkan kata, "Aku mau jadi anak yang tangguh dan tidak suka menghina orang lain." Ya, di record ya, di video, kirim ke kakak sekolah minggu. Sekali lagi, adik-adik hanya menyatakan tekad, "Aku mau jadi anak yang tangguh," pakai gaya gini ya, tangguh ya, dan tidak suka menghina orang lain. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Yuk kita mau tutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak yang tangguh seperti Tuhan Yesus. Walaupun mungkin Tuhan kami pernah mengalami penghinaan, kami pernah dihina oleh orang lain atau teman kami, tapi kami ingin menjadi anak yang tangguh, kami tidak ingin menjadi anak yang pendendam. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang ikhlas ketika kami dihina orang lain. Tapi kami juga Tuhan ingin Tuhan bentuk menjadi anak-anak yang luar biasa, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi kebanggaan orang tua kami. Kami ingin menjadi anak yang tangguh dan tidak suka menghina orang lain. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Kami mau akhiri di dalam nama anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, itu adalah firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Eva tadi. Nah sekarang kita masuk ke dalam persembahan kita. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, mari kita sama-sama mengatakan dan mengangkat tangan kita. Dan sama-sama kita mengatakan, "Hubere doon hubani harajauni naibata." Amin. Oke, sekarang kita kumpulkan persembahan kita bernyanyi lagunya Diate Tupama. Te Tupama Sombaku hubamu Yesus, halani holongmu, hampar si madaal, huboan daging paton naga begalangan persembahan bamu ailang tarbaenau napatut hubamu
Ai pita on Tuhan natar galakonang hupindo hubamu sai holong atemu sai jaloham Tuhan galang akuon sai pake hamaam naga barugasmu sadoka golukon. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita undang Kak Eva untuk menutup ibadah kita. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada hari ini dengan doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena kami sudah Tuhan mengakhiri ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan yang sudah dikumpulkan oleh adik-adik kami, berkati rezeki orang tua mereka, sehingga di tengah pandemi ini Tuhan, walaupun mungkin ada yang kesulitan ekonomi, tapi kami akan percaya Engkau akan tetap memberikan berkat rezeki, apapun itu bentuknya ya Bapa. Terima kasih juga buat ibadah hari ini, biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa terkhusus buat kesehatan kami semua di masa pandemi. Berkatilah orang tua, terutama adik-adik kelas kecil dan batita, supaya kami boleh tetap sehat, dijauhkan dari segala virus, terutama virus corona Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh tetap bersuka cita, walaupun kami melakukan semua aktivitas di rumah, sekolah, ibadah, bermain, apapun itu Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan, buat kakak-kakak sekolah minggu juga, biarlah kakak sekolah minggu juga diberikan kesehatan, supaya boleh tetap melayani adik-adik sekolah minggu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhur Nami, Asetorang Ganup, Sengboy Dalanon Nami, Salaka Natorsa, Dopa Masomanami, Torang Age Huja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya, ya,